Ya banyak. Apa contohnya? Ya yang paling tampak aja ya. Karena ini nanti kalau memang dari banyak perspektif, kalau bicara hikmah itu, menurut saya yang paling tampak ya mungkin penurunan sampah ini. Karena saya melihat ini kayak mall, hotel, dan tempat wisata itu kan memang diliburkan ya, atau mereka memang meliburkan diri. Juga turunnya angka kejahatan mungkin. Karena apa ya? Jelas kita dengan adanya pandemi ini kita lebih sering di rumah daripada di jalan. Terutama turunnya angka kejahatan yang di jalan. Mungkin loh ya, ini yang tahu statistiknya ya polisi. Karena kayak misalnya begini, kejahatan jambret, kejahatan copet, itu kan pasti menurun jalanan sepi. Atau kejahatan pencurian rumah kosong, itu pasti menurun. Karena memang kita dengan adanya pandemi ini kan memang dipaksa untuk tetap di rumah. Kita jadi lebih sering kumpul dengan keluarga. Juga polusi udara mungkin ya. Karena jelas jalanan sepi dan saya merasakan sendiri memang ndak sebegitu banyak polusi mungkin. Dan yang paling penting ini, meningkatnya angka kehamilan. Itu banyak di berita-berita itu menarik menurut saya. Salah satu hikmah adanya pandemi ini ya banyak orang hamil. Gini, agama dan ilmu pengetahuan itu kan sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri. Meskipun dua hal ini eh, kita tidak tepat kalau bicara dua hal ini beroposisi, oh enggak. Harusnya dua hal ini berkolaborasi. Bedanya gini, kalau agama itu diasaskan pada wahyu, sementara ilmu pengetahuan itu diasaskan pada nalar kita. Kalau agama itu eh, tugasnya mencari makna, kalau ilmu pengetahuan tugasnya mencari fakta. Dan sekali lagi ini tidak beroposisi, artinya jalan sendiri-sendiri, tapi harusnya ini beriringan begini. Kalau di dalam pemahaman ilmu pengetahuan itu kan tidak ada fenomena yang tidak bisa diamati atau fenomena yang tidak bisa diungkap. Hanya belum mungkin itu ya, belum bisa diungkap. Ya meskipun nyatanya adanya COVID-19 ini cukup memusingkan banyak saintis. Misalnya sampean cemas, panik. Misalnya panik dengan adanya pandemi ini dan cemas, entah itu cemas tertular, entah itu takut akan kematian penyebab COVID. Nah, disinilah peran agama menjadi pemandu mungkin, atau penerang untuk menimbulkan harapan-harapan positif. Dari harapan positif itu akan muncul sebuah ketenangan, muncul sebuah ketidakpanikan. Ya di situ fungsi agama.
orang dalam kondisi tenang, tidak panik, itu kalau dalam ilmu medis itu justru bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan katanya ini bisa menjadi obat mujarab ya. Jangan-jangan kita tidak terserang ini karena berkat kita tidak panik dan tenang. Itu contoh bagaimana agama dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Ya banyak. Kenapa saya katakan banyak? Ini juga dari perspektif mana? Orang yang kaya, yang mau berdonasi, itu mereka juga pahlawan, mereka juga berjasa. Siapa lagi? Orang yang mau mengenakan masker, orang yang mau taat aturan, itu juga orang yang paling berjasa. Tapi ini yang paling tampak aja ya. Yang paling berjasa ya dokter mungkin. Dokter, tenaga medis, apalagi, siapa lagi? Ulama, itu pasti jasanya juga besar. Kalau dokter dan tenaga medis, coba bayangkan deh. Mereka ini di tengah-tengah minimnya peralatan medis, mereka harus tetap menjadi garda paling depan dalam melawan pandemi, melawan virus. Mereka penuh resiko. Mereka ini banyak yang support loh. Baik itu materi, support moral, dan itu banyak sekali dari kalangan yang bermacam-macam juga. Kalau ulama jelas, para kiai, para guru-guru kita itu pasti memberikan himbauan untuk tenang. Mereka juga berdoa. Mereka juga tidak tinggal diam. Mereka mengajarkan iman biar lebih tebal mungkin. Karena kondisi kayak begini ini orang kalau nggak punya iman, bahaya loh. Itu pasti kriminal. Pencurian lah, penjarahan lah, bahkan pembunuhan mungkin. Nah itu para kiai dan para ulama itu juga punya jasa yang besar sekali dalam menghadapi pandemi ini. Memang sifat asli masyarakat Indonesia itu kan gotong royong. Kalau sudah begini ini kan semuanya terlibat. Buktinya Indonesia itu berkali-kali kena bencana. Itu banyak sekali komunitas yang terus mengalirkan donasinya. Entah itu bentuknya uang, bentuknya barang. Kalau pandemi ini banyak yang mendonasikan itu bentuknya APD mungkin, alat pelindung diri. Ya banyak. Dan sifat itu kayaknya tidak dimiliki oleh negara lain ya. Mungkin tidak sebegitu banyak di negara kita. Bahu membahu itu memang sifat warga Indonesia.